Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Redang Setiawan dari Prodi Teknik Industri semester 5. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan luas lantai. Pengertian luas lantai. Luas lantai adalah suatu tabel yang berisi rincian kebutuhan luas tanah atau luas pabrik untuk aktivitas dari bagian produksi, bagian penyimpanan atau gudang bahan baku, dan produk jadi, kantor, taman, dan kelengkapan lainnya. Suatu kelonggaran biasanya ditambahkan untuk ruang gerak operator, gang, dan dinding-dinding. Salah satu persoalan besar dalam perencanaan tempat kerja adalah perancangan yang tepat dari setiap tempat kerja agar efisien optimum dan kemudian disesuaikan ke dalam aliran total atau keseluruhan. Metode untuk menentukan luas lantai. Pertama, Production Center Method. Pusat produksi yang terdiri dari suatu mesin ditambah seluruh peralatan yang perlu seperti area kerja operator, area perawatan atau maintenance, dan area penyimpanan. Yang kedua, converting. Kebutuhan area yang sekarang dikonversikan untuk kebutuhan layout yang dirancangkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan area bukan merupakan fungsi linear dari jumlah produksi. Metode ini bisa digunakan untuk departemen pendukung dan gudang bahan baku. Yang ketiga, rocket out layout. Model atau template diletakkan pada tata letak yang diperoleh dari estimasi konfigurasi umum dan luas lantai yang dibutuhkan. Yang keempat, space standard. Luas lantai berdasarkan standar yang sudah ditetapkan untuk industri-industri standar seperti pabrik kimia. Standar yang dipakai biasanya berdasarkan penggunaannya yang berhasil di masa lampau. Standar yang diambil harus diteliti dengan cermat dan dibandingkan dengan layout yang sekarang. Yang kelima, rasio trend and projection. Menetapkan perbandingan meter persegi suatu faktor yang dapat mengukur dan memprediksi tata letak yang akan diusulkan, misalnya meter persegi per kapasitas, meter persegi per jam kerja. Perhitungan luas lantai produksi didasarkan pada bahan baku yang disiapkan, mesin atau peralatan yang digunakan, barang jadi yang dihasilkan, fasilitas penunjang. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan luas lantai. 1. Alat angkut. 2. Cara pengangkutan. 3. Cara penyimpanan bahan baku ditumpuk atau dirak. 4. Aliran bahan. 5. Allowance atau kelonggaran. Desain fasilitas. Dalam mendesain letak fasilitas, yang perlu diperhatikan juga adalah penempatan fasilitas pendukung operasi seperti gang, tangga, perkantoran, kafeteria, ruang alat-alat, gudang bahan, kamar mandi, dan rak administrasi. Fasilitas produksi hendaknya diatur hingga menjadi fasilitas yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan pertimbangan terjadinya perubahan bentuk operasi yang mungkin akan terjadi. Pertimbangan desain fasilitas. Yang pertama, biaya lahan dan bangunan. Kedua, sistem komunikasi dalam pabrik. 3. Keamanan. 4. Kebutuhan ruangan. Yang kelima, peralatan penanganan bahan. Luas lantai gudang bahan baku. Luas lantai gudang bahan baku adalah luas lantai yang digunakan untuk menyimpan bahan baku atau material yang digunakan dalam produksi. Luas lantai gudang bahan baku ini terdiri dari model tumpukan dan rak. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah: pertama, tinggi memuat beberapa tumpuk, lebar memuat beberapa baris, panjang memuat beberapa baris,
dan cara penyimpanan di dalam rak. Model tumpukan. Untuk menentukan luas lantai pada model tumpukan, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Nama komponen. 2. Jumlah komponen per assembling. 3. Tipe material. 4. Ukuran per potong. 5. Produksi per jam. Dan ke-6. Efisiensi bahan. Tahapan perhitungan luas lantai gudang bahan baku. 1. Tentukan unit per jam, yaitu kebutuhan kemasan dalam 1 jam produksi. 2. Tentukan unit per 1 periode, yaitu jumlah kemasan dalam 1 periode produksi. 3. Tentukan volume per material. 4. Tentukan volume kebutuhan. 5. Tentukan luas lantai, yaitu lahan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan hasil perhitungan setelah disimpan dalam rak serta cara penyimpanan di dalam rak. 6. Tentukan allowance. 7. Tentukan total luas lantai. Luas lantai mesin. Luas lantai mesin atau fabrikasi dan assembling juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan baku. Data yang diperlukan dalam perhitungan luas lantai ini antara lain adalah sebagai berikut. Nama mesin atau peralatan, jumlah mesin atau peralatan, ukuran mesin atau peralatan dari MPPC dan allowance. Kelonggaran mesin. Kelonggaran mesin diberikan untuk hal-hal berikut. 1. Pergerakan mesin pada saat operasi. 2. Tool dan equipment. 3. Kelonggaran operator. 4. Peralatan maintenance. 5. Kelonggaran dinyatakan dalam bentuk nilai persentase terhadap ukuran mesin. Kelonggaran operator. Kelonggaran operator diberikan untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Supervisor yang mengawasi. 2. Pergerakan operator. 3. Servis pabrik. Untuk kelonggaran material handling. Kelonggaran material handling diberikan untuk hal sebagai berikut. 1. Daerah penerima material. 2. Daerah pengiriman material. Dan 3. Scrap. Luas lantai shipping atau gudang bahan jadi. Tentukan ukuran kemasan, yaitu ukuran atau dimensi dari kemasan untuk tempat produk jadi perusahaan. Ukuran kemasan ditentukan oleh 1. Ukuran produk jadi. 2. Jumlah produk jadi dalam satu kemasan. 3. Tentukan allowance untuk bahan pelindung, misal busa. Tentukan produksi jadi per 1 periode, yaitu produk yang dihasilkan untuk periode tertentu berdasarkan produksi per jam dari perusahaan. Penentuan periode berdasarkan 1. Periode pengiriman produk jadi ke pasar. 2. Kapasitas maksimum lahan. 3. Karakteristik produk jadi tersebut. Tentukan volume kemasan total, yaitu volume kebutuhan untuk produk jadi per periode tertentu. Tentukan luas lantai, yaitu lahan yang dibutuhkan berdasarkan volume kemasan. Tentukan allowance dan tentukan total luas lantai. Luas lantai perkantoran. Yang harus diperhatikan dalam menyusun perkantoran adalah departemen yang berhubungan ditempatkan berdekatan satu sama lain. Lebar lorong minimal 0,9 meter. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan dasar departementasi. Setiap pekerja membutuhkan kira-kira 4,5 sampai dengan 25 meter persegi. Cahaya yang datang dari kiri dan kanan atau belakang lebih baik. Bila pekerja harus duduk saling membelakangi, maka harus dipisahkan minimal melebar 1 meter di antara kursi. Berikut yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.